Oke, tadi saya matikan rekamannya. Ini kita lanjutkan lagi mata kuliah IPS. Nah, jadi biar sekalian saya sampaikan. Untuk mata kuliah IPS, teman-teman kemarin sudah saya anjurkan untuk membeli salah satu buku acuan kita ya, buku ESPS ya. Nah, kemarin sudah saya bagi. Kenapa saya bagi? Karena untuk sedikit juga meringankan ini beban keuangan teman-teman. Jadi kelompok satu kelas itu wajib ada 2 buku ya. Kalau kelas 4A kemarin saya anjurkan itu kelas 1 sama kelas 2. Ya. Nah, di sini kita lihat kita akan belajar cara mengembangkan bahan ajar. Nah, cara mengembangkan itu bagaimana? Nah, ini nanti kalau teman-teman pelajari, kalau di skripsinya ingin R&D, nanti bisa langsung jadikan skripsi teman-teman. Pertama itu teman-teman nanti dibagi. Sama minta tolong ya sama Nur Aminahnya. Kira-kira yang 2 buku itu berapa bab masing-masing nih teman-teman dapat? Itu diketik materinya. Semuanya diketik. Individu kalian. Hah? Individu. Ya, individu. Nah, IPS. Masih pegang alat tulisnya? Masih ya? Ya. Nah, nanti individu. Nah, nanti baru kita kembangkan bagaimana caranya. Nanti kita jelaskan setelah ini. Nanti Aminah catat dulu. Nah, Nur Aminah sudah ya, nanti minta bantuannya kira-kira berapa materi itu. Nah, di sana sudah lihat bukunya ya, Nur Aminah. Nah, di sana ada KI KD-nya. Jelas ya, terpampang ya. Coba bisa dibukakan teman-temannya. KI KD-nya. Setiap babnya. Ada babnya. Ada berapa? Bisa diperlihatkan nih di videonya, bisa teman-teman. Atau nanti dipoto. Nah, gitu. Oh, mungkin sudah terlihat. Ya, dipoto aja lah, bentar lah. Oke. Nanti sama foto sama Nur Aminah nanti. Nah, boleh ya Nur Aminah, mungkin nanti minta bantuan kalau kerepotan sendiri, nanti bisa minta bantuan sekretaris atau bagian dari jajaran petinggi kelasnya. Siapa tuh? Ketua kelas, sekretaris, bendahara, sama yang bagian bidang-bidang seksi kebersihan ya. Kalau misalnya kesulitan untuk membagi temannya. Nanti teman-teman ikut aja ya bagaimana pembagian kelompok oleh Nur Aminah. Nah, ini dimatikan videonya karena ada adanya tuh mungkin ganggu tuh di belakang. Yang nggak apa-apa, sama belajar sama adanya. Biasa tuh di rumah. Jadi ikut ya, nanti apapun yang keputusan oleh ketua kelas kita, ikut ya. Nanti kelompoknya ya. Oh ya, kita belajar mengikuti ketua. Ya ketua ya, siap katanya teman-teman nih. Apapun keputusannya. Sebelum lo lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tugas individunya tadi kayak mana, Malim? Oh, tugas individunya tadi. Tugas individunya tadi kita disuruh mengetik materi. Nah, mengetik nih Pian, terserah Pian. Kayak apa caranya? Hendak yang voice yang bisa langsung jadi tulisan bisa. Atau dengan foto langsung jadi tulisan bisa. Tapi nanti dikontrol ya. Jangan sampai ada tipe-tipe ya, kesalahan. Itu serah teman-teman. Yang jelas, yang kehendak ulun, apa yang ada tulisan di materi di SPS itu pian copy jadi materi. Nah, nanti materinya kita satukan semuanya. Nah, kira-kira sampai situ jelas ya, Asmiati ya tadi yang tanya ya. Gimana? Ya, ada lagi yang tanyakan sebelum lanjutkan? Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi nanti ini kita masuk ke tahap pengembangan bahan ajar. Teman-teman sebelumnya sudah belajar mata kuliah media pembelajaran dan sumber belajarnya?
Belum. Oh, belum. Belum, Alim. Kalau mata kuliah strategi pembelajaran? Sudah, Malim. Nah, ini kita bisa kaitkan nanti. Nah, strategi pembelajaran itu biasanya disesuaikan dengan kondisi kita, kondisi alam, kondisi lingkungan, kondisi daerah. Nah, jadi kita mayoritas Muslim dan kita juga memang mengajar PGMI. Kalau di SPS itu, Aminah, ada terlihat nggak ayat-ayat Al-Quran atau hadis dan sebagainya? Ada nggak kira-kira? Kalau yang di buku SPS itu. Yang pegang bukunya Nur Aminah ya? Mana nih orangnya hilang nih? Nah, biasanya pengembangan itu pertama kita menggunakan ayat Al-Quran misalnya. Ada nggak yang terkait dari materi ini yang bisa dihubungkan dengan ayat Al-Quran? Itu pertama kita sudah mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, bisa kita tambahkan hadis. Nah, hadis-hadis Nabi. Atau yang ketiga, kita bisa menambahkan terkait perkataan ulama tentang materi-materi yang ada di PES nanti. Misal saya contohkan, ya. Terkait dengan sumber daya alam IPS misalnya ya, nah, bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan apa Alami hewani dan buatan. Iya, Malim. Iya, sumber daya alam bisa diperbaharui dan Tidak bisa diperbaharui. tidak bisa diperbaharui. Nah, jadi sumber daya alam ini kalau di ayat Al-Quran itu kekayaan terbesar itu di dalam surah Baqarah itu dijelaskan fil ar. Fi itu kata fi itu maknanya di. Ada lagi yang mengatakan di dalam. Nah, jadi kita ketahui bahwa kekayaan terbesar, sumber daya alam terbesar itu ada di perut bumi. Contohnya apa? Batu bara. Nah, itu kan nanti bisa dikaitkan kan? Batu bara, emas, intan, nikel yang sekarang yang rame-rame yang putra nih. Kita lagi digugat oleh negara Eropa nih karena kita tidak lagi mengekspor nikel. Ini insya Allah kita jadi kekayaan luar biasa nih. Nah, banyak itu makanya kita bisa mengembangkan. Jadi dari ayat Al-Quran bahwa kekayaan sumber daya alam adalah dari perut bumi. Karena makna di dalam kayak seperti kita mencontohkan ya. Kalau fi, kalau makna dari Al-Quran itu makna dari bahasa Arab fi ada yang di, ada yang di dalam. Fil fasal artinya apa? Kalau yang bahasa Arab nih di dalam kelas. Nah, di dalam kelas. Nah, jadi makna di dalam pada fil ar itu adalah di perut bumi. Perut bumi apa? Ya tambang tadi. Karena kalau kita lihat ya analisis kekayaan orang Kalimantan itu berdasarkan hasil tambang. Beda dengan orang-orang kaya yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kekayaannya apa? Berdasarkan usaha produksi. Nah, kalau di Kalimantan itu tambang kebanyakannya. Oke, sampai di situ bisa di-copy. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan silakan tanyakan. Masih ada nih. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Nah, itu yang ada. Kalau ada silakan. Kalau ada kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini teman-teman kita langsung aja ya. Sekali jalan, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya apa? Lampaui. Ya terlalu ya. Kalau salah silakan dikoreksi aja. Jadi sekali dayung, biar sekali dayung kita berapa pulau terlewati terlampaui ya, terlalu ya. Nah jadi begini maksudnya kita mengajar belajar mata kuliah IPS. Kita tadi sudah belajar pengembangan mata kuliah IPS. Nah sekarang kita YouTube ulun lihat banyak konten-konten yang kurang mendidik. Nah, bagaimana yang sampaikan kemarin, mata kuliah IPS kita akan membuat animasi. Nah, materi yang pian tulis salin tadi, pian kembangkan, lalu kita buat videonya.
Videonya nanti bisa lewat animasi. Animasinya seperti apa nanti? Animasinya ada yang menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Nah, kemarin teman-teman banyak memilih dari handphone. Nah, di handphone itu namanya bisa dicatat nanti, silakan buka aja Platagon. Atau menggunakan animasi lain. Animasi lain apa? Bisa nanti Telegami atau Bineme. Banyak nanti. Nanti ini saya bebaskan kepada teman-teman. Kemarin saya mau nyatukan itu menggunakan aplikasi Platagon. Tapi setelah saya cek aplikasi Platagon ini memang kuotanya memang besar, sekitar 600 MB. Kalau handphonenya, handphonenya yang suka barang klasik, ya mungkin nggak mau upgrade yang lebih besar. Itu mungkin nggak bisa. Ya, yang suka, biasanya kan ada teman-teman yang suka klasik nih. Walaupun hebat apapun teknologi sekarang, tapi kalau sukanya klasik, ya udah. Nah, tapi handphone yang klasik itu biasanya memorinya kecil, ya kan? Nah, jadi saya bebaskan. Bisa juga menggunakan nanti yang berbasis web. Berbasis apa? Berbasis web bisa Python atau yang lainnya. Atau nanti teman-teman kesulitan kira-kira apa aplikasi yang bisa digunakan untuk materi pembelajaran kita IPS. Nanti bisa ditanyakan ke saya. Atau nanti kita ada diskusi khusus untuk bagaimana penggunaan Platon. Ini sudah dibuatkan untuk step by stepnya, cara penggunaannya. Tapi yang Platagon. Tapi untuk yang lain bisa nanti saya bikinkan aja. Nah, untuk mata kuliah IPS, kalau udah selesai itu, berarti teman-teman sudah final. Jadi kita mungkin IPS kebanyakannya teman-teman kerja mandiri nanti. Kenapa? Untuk meminimkan biaya pertemuan. Kan kasihan nih teman-teman. Kalau satu harinya untuk tiga mata kuliah, kalau dosennya yang mau Zoom semuanya, itu repot juga nih teman-teman. Apalagi yang nggak ada wifi ya. Jadi maka ini saya minimalisirkan untuk penggunaan kuota. Tapi juga bagaimana caranya efektif pembelajaran kita. Ini yang saya harapkan. Kalau model pembelajaran ini nanti mungkin ada yang bagus dan sebagainya, insya Allah nanti kita perbaiki lagi. Kalau ada ide-ide dari teman-teman, bisa kita tampung nanti bagaimana. Intinya teman-teman belajarnya enak, jangan sampai terbebani. Itu yang saya harapkan. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi. Jadi kita ada Molem. Iya, silakan. Dari siapa nih? Noramina. Materinya kan Molem. Itu seluruh buku ini kah dibagi Molem? Tadi agak putus-putus ya suaranya. Mungkin yang bisa saya tangkap untuk materi individu tadi, apakah menggunakan buku ESPS atau yang lainnya? Kita menggunakan buku ESPS itu. Karena saya lihat materinya cukup komplit di sana. Ya itu ya pertanyaannya. Bukan, Mas. Maksudnya mungkin materi individu itu kita mengerjakannya itu satu buku ini atau per materi di dalam per bab mungkin. Dibagi pintar. Nanti Pian kan ada sekitar berapa orang loh. Pian bagi-bagi tuh. Kira-kira berapa cukupnya habis buku itu materinya. Nanti cek subbabnya ada berapa. Masih kebingungan ya? Gimana, Noramina? Itu kan misalnya ini, saya contohkan ya, ini ada buku nih. Ada buku ini. Ini namanya buku dari Kementerian Agama, khusus IPS nih, DMI. Di sini ada nanti ini ya. Sebab-babnya. Nanti teman-teman bagi per orang nanti beda. Jadi nggak terlalu banyak materinya. Nah, nanti kita kumpulkan semuanya. Nanti bisa dipelajari secara mandiri dan ketika teman-teman kalau sudah jadi bisa digunakan.
dari pembelajarannya. Karena kan ranah kita ini MI. MI tidak akan lepas dari ayat Al-Quran dan hadis. Sampai di situ, mana ada pertanyaan lain? Ada lagi? Kalau ada lagi silakan ditanyakan. Jadi kita kalau bisa teman-teman menyelesaikannya yang IPS ini secara mungkin 2 minggu, berarti perkuliahan teman-teman sudah selesai saya anggap. Berarti paling tadi memperdalam materinya, itu bisa mandiri. Jadi absen tetap dijalankan. Biasanya kalau puasa itu libur nanti. Itu selama saya menjadi mahasiswa STIKI dan selama dosen itu libur. Kalau di luar kampus ya di luar kampus STIKI ya itu puasa nggak ada libur. Kalau kita libur. Oke, ada lagi yang tanyakan terkait mata IPS. Jadi nanti untuk hari Selasa itu teman-teman isi presensi aja. Silakan kerjakan. Cara ngetiknya bebas. Mau yang dengan suara langsung jadi tulisan, mau yang dengan foto langsung jadi tulisan dan sebagainya silakan. Atau mau ketik ulang, untuk melatih mengetik. Jadi nanti ketika skripsi itu banyak nanti teman-teman. Jadi sudah mahir memegang laptopnya. Mau diketiknya di handphone, mau diketiknya di laptop, asal jangan ketiknya di kepala teman. Jangan itu. Ya. Nanti saya bikinkan formnya untuk mengumpul tugasnya. Jadi terstruktur nanti. Materinya bisa kita gunakan nanti. Ada lagi ketua kita nih. Gimana ketua kita? Iya boleh. Ya, silakan. Apa boleh? Oh, kira-kira ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, tanya ya kita sudahi. Ketua kelas di nama-nama kelompoknya, baik itu mata kuliah satunya atau mata kuliah IPS. Ya. Biar nanti lu kan Google Form-nya untuk mengirim tugas mandiri. Nanti sampaikan ya teman-teman yang tidak bisa hadir. Bisa kok, nggak masalah. Penting kalian isi. Tetap semangat kuliah ya. Jangan sampai mundur ya gara-gara ada misi. Ada Nur Anita, Mualim, itu semua filenya digabungkan maksudnya file yang mana? Filenya indip nanti saya kirimkan formnya. Jadi beda-beda teman-teman tugasnya. Materinya maksudnya beda-beda. Kayak ini tugas. Kayak misalnya Google Form kan masing-masing kan. Nanti gue yang tulis nama, mungkin nomor absen sesuai absen saya yang ada di web, sesuaikan itu. Jadi saya bisa lihat nomor berapa yang udah ngumpul, yang belum apa ditanya, nanti kita tanya. Jadi satu kamulimnya enggak, masing-masing nanti kebagian tugasnya yang dicatat. Itu ada Nur Anita. Mana Nur Anitanya? Mungkin bisa langsung tanya jawab ini aja, saya lebih senang karena untuk menjabarkan dari tulisan ini biasanya beda ekspresi, jadi beda pemahaman nanti. Ini Nur Anita yang mana yang masih kebingungan atau yang ditanyakan? Mana nih Nur Anita? Silakan Nur Anita. Jangan takut. Silakan. Mana nih Nur Anitanya? Nggak kelihatan nih. Nur Anita, saya cek dulu.
Ania Noranita, silakan hidupkan ini ya. Suaranya, silakan. Ya. Silakan, mumpung masih online kita. Ya, silakan. Kita panggil peserta berikutnya dengan nomor 200 kepada Horiah Nur Anita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Nur Anita, silakan tanya. Nur. Nggak apa-apa, Nur Anita, tanya aja. Yang di yang mana maksudnya? Yang di nih. Paling semua PL-nya digabungkan menjadi satu kan. Nanti nonton Google nanti kirim masing-masing aja. Yang dicatat materi PS dari buku. Jadi pembagian materinya dari ini ya, dari Aminah ya. Udah ya, kalau nggak ada suaranya berarti udah paham nih. Nggak paham, kalau belum paham silakan tanyakan. Paham, Bos. Nggak paham. Ya sampai ini terpaksa ya. Paham langsung hilang videonya. Kayak ada lagi yang lain. Habis ini sekedar informasi ya, kakak tingkat teman-teman sekalian mau KKN, awal KKN. Jadi saya habis ini langsung berangkat nih ke Desa Tambalang untuk sambutan nanti sana. Tahu ada yang dari Alabiu nggak, Sungai Pandan? Ada Malim. Ada. Ada. Siapa? Asmiati ya? Ada Alabiu. Di mana ada Alabiunya? Muara Tatalaban Malim, masuk ke dalam. Muara Tatalaban tuh mana? Ulun asli lahir di Alabiu tapi besarnya di Buntok. Jadi kalau untuk nama desa-desa itu belum, tapi Rantau Karau Hulu Malim, tahu Pak? Rantau Karau Hulu. Oh, ini Sungai Pandan Hilir di situ aja ulun. Kalau untuk jalan-jalan tapi nama desanya ulun kada hafal. Nah, kalau Sasat tuh asal bikin Bang di Alabiu. Kau aja menuju Bulik. Rantau Karau lah. Karena lawan Tambalang lah. Ada jelas. Arham buku Malim, Pondok Baris. Pian Fitriana arah buku kah? Ada juga tuh. Pondok Baris Malim. Ada juga tuh mahasiswa-mahasiswi KKN di sana ada juga. Karena KKN era Covid ini beda. Jadi dibebaskan untuk di rumah masing-masing. Jadi nyaman Pian. Kalau dipercepat nih, kalau masih Covid, kira KKN-nya mau yang kolektif, yang biasanya di satu kecamatan dibagi beberapa desa, beberapa RT, atau mau yang masing-masing di rumah nih. Nanti kalau Covid masing-masing di rumah, tapi kegiatannya tetap. Jadi ada keuntungan sama kerugiannya ya. Kalau yang bisa senang perkuliahan tatap muka, ini sedih nih Covid nih. Banyak nih curhatan dari teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi ini. Kapan katanya kumpul lagi? Setelah kumpul kapan libur? Biasanya gitu. Itu pertanyaan yang bolak-balik tuh. Karena pernah juga mengalami itu. Waktu libur kangen kuliah, waktu kuliah kangen libur. Nah itu. Jadi kita nikmati aja ya selama Covid ini. Moga aja teman-teman lebih semangat menghafal Al-Qur'annya. Karena kan banyak di rumah nih. Pertama waktu untuk perjalanan ke STQ itu bisa dihemat. Bayangkan itu kalau digunakan itu untuk membaca Quran. Udah berapa juz nih dapatnya. Tapi kalau digunakan untuk nonton YouTube ya itu terserah teman-teman sih. Oke, udah ya. Ada lagi. Ini sekedar intermezzo aja ya. Biar teman-teman jangan bosan. Ada lagi ditanyakan? Enggak ada ya? Saya rasa udah paham semua ya. Teman-teman nih bingung nih. Ditanya paham, diam. Ditanya nggak paham, diam. Kita akhiri, diam. Kita lanjutkan, diam. Jadi saya nggak bisa ini. Sebenarnya maunya apa gitu.
Gimana? Kita serahkan ke kotak kelas kita. Gimana ketua kelas? Kira-kira sudah bisa di copy ya? Ya, Madem. Udah ya, oke. Kalau udah ketua kelas yang bilang oke, udah kita cukupkan sampai di sini ya. Saya mau ke kelas sebelah dulu, lalu nanti langsung lanjut ke mahasiswi KKN. Mungkin itu saja bisa ulun sampaikan. Akhir kalam, kalau ada salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Malim. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom kita. Malim. See you next time.